Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mampu setia karena keegoisan kami, karena apa yang kami rasa itu tepat dan benar menurut hidup kami, sehingga seringkali kami tidak berlaku setia kepada Tuhan. Namun kami bersyukur kepadamu karena kesempatan pada pagi hari ini, Tuhan membawa kami untuk bertemu dengan Engkau, supaya kami dapat belajar daripadamu, supaya kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan seumur hidup kami. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami dalam kesempatan ini, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu, membaca firman Tuhan, dan juga kami dapat mengerti sehingga kami boleh komit untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu, bahkan juga setiap jemaat yang akan mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, terambil dari Markus pasal 1. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Markus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah persiapan pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Sejatinya manusia itu diciptakan untuk melayani Allah. Hidup manusia berkaitan dengan pelayanan kepada Allah. Itu berarti segala hal dalam hidup ini merupakan ruang lingkup dari pelayanan kepada Allah. Segala bentuk aktivitas, pekerjaan, rencana-rencana pribadi, keluarga, gereja, relasi dengan sesama, pernikahan atau keluarga merupakan bagian dari pelayanan kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang melayani Allah, kita disebut sebagai pelayannya. Artinya bukan hanya saja saya yang berkhotbah di mimbar ini sebagai pelayan Tuhan. Para majelis, volunteer disebut sebagai pelayan Tuhan. Tetapi kita semua, karena sejatinya demikian. Sejatinya bahwa manusia kita semua diciptakan itu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani Allah berarti melayani tujuan dan kehendak Allah. Namun ada satu syarat penting supaya manusia itu dapat melayani Allah. Artinya, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak mungkin manusia itu dapat melayani Allah. Syaratnya adalah relasi dengan Allah.
Syarat supaya manusia dapat melayani Allah adalah mempunyai relasi dengan Allah. Pertanyaannya, kenapa relasi? Allah kita adalah Allah yang berelasi, saudara-saudara. Jika kita tidak mengenal Allah, maka bagaimana mungkin kita dapat melayani dan memuliakan Dia? Jadi, butuh relasi supaya kita bisa mengenal Allah dan kemudian kita bisa melayani dan memuliakan Dia. Itu penting. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal manusia ada, Allah telah memperkenalkan atau mengkomunikasikan dirinya kepada manusia supaya manusia dapat mengenal Dia. Kalau manusia mengenal Dia, maka manusia dapat memuliakan Dia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan tujuannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ingat bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu menghancurkan relasinya dengan Allah. Akibatnya setelah kejatuhan itu yang muncul adalah hanya ego manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, bicara ego berarti bicara kehendak diri, bukan kehendak Allah. Bicara ego berarti bicara soal tujuan diri sendiri, bukan tujuan Tuhan. Bicara tentang ego berarti bicara tentang apa yang sesuai atau menyenangkan diri, bukan apa yang sesuai atau menyenangkan Allah. Bapak Ibu, bicara tentang ego berarti bicara tentang self-glory, bukan God's glory. Maka sudah pasti mustahil manusia itu dapat melayani Allah tanpa berelasi dengan Allah. Maka pada awal tadi saya katakan ini merupakan syarat yang penting. Tidak mungkin manusia dapat melayani Allah tanpa memiliki relasi dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lebih dalam mengenai relasi dengan Allah. Yohanes katakan dalam ayat yang keempat, yang tadi sudah kita baca, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti relasi yang dimaksudkan di sini, mari kita memperhatikan ayat yang keempat ini. Penekanan Yohanes mengenai pertobatan di sini yang ia serukan, ini bukan hanya sekedar sebuah perubahan moral. Ya, dari pencuri bertobat tidak mencuri lagi, dari penipu bertobat tidak menipu lagi, dan sebagainya dan lain sebagainya. Kalau pertobatan itu hanya diidentikan, disamakan dengan hanya perubahan moral saja, maka kita tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain yang juga mengajarkan hal yang sama, yang katanya mengajarkan kebaikan juga. Tapi bedanya di mana kalau begitu, saudara-saudara? Bapak Ibu, mari kita lihat pertama. Yohanes katakan bertobatlah. Bapak Ibu, kita akan melihat 3 kalimat yang digunakan oleh Yohanes di sini. Yang pertama, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dari 3 hal ini kita akan melihat lebih dalam tentang apa yang dimaksudkan pertobatan yang mempunyai kaitan dengan relasi dengan Allah. Bapak Ibu, istilah bertobatlah, kata ini merujuk pada apa yang mula-mula terjadi di dalam, bukan di luar. Apa yang terjadi di dalam, yaitu perubahan hati seseorang. Bapak Ibu, pertobatan dimaksudkan oleh Yohanes di sini bukan sekedar perubahan moral, tetapi sebuah perubahan yang pertobatan atau perubahan yang menekankan sikap hati yang genuine, sikap hati yang bukan kepura-puraan, sebuah sikap hati yang sadar akan dosa di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengajarkan atau menekankan kepada para pendengarnya pada masa itu dan juga kita pada hari ini bahwa bicara tentang pertobatan ini bukan bicara, ini dimulai dari sebuah kesadaran yang ada di dalam hati seseorang itu terhadap dosanya di hadapan Tuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada kepura-puraan, sebuah sikap hati yang murni di hadapan Tuhan. Itu ya untuk menyadari dosanya di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalimat Yohanes, berilah dirimu dibaptis. Bapak Ibu, baptisan memang yang dilakukan Yohanes merupakan tanda pertobatan seseorang. Garis bawahi, baptisan yang dilakukan Yohanes merupakan
tanda, garis bawahi, tanda pertobatan seseorang. Jadi kita jangan terkecoh dengan cara baptisan yang dilakukan. Sekali lagi, jangan kita terkecoh dengan cara. Karena baptisan itu hanya merupakan tanda. Jadi kita jangan terkecoh dengan cara baptisan yang dilakukan. Harus dipercik atau harus diselam. Mau yang mana yang lebih bagus begitu? Bapak Ibu, poinnya di sini bukan di situ. Poinnya di sini bukan soal caranya dibaptis, tapi poinnya di sini adalah pertobatan itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya katakan bahwa baptisan itu merupakan tanda. Artinya sesuatu yang kelihatan. Bisa dilihat. Nampak dengan jelas. Bahwa sebuah pertobatan yang sejati itu bukan hanya sebuah pertobatan yang lahir dari kesadaran akan dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian harus nampak dengan jelas pertobatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu harus nampak dalam hidup sehari-hari. Sehingga dalam Lukas pasal 3 kalau kita baca, kita membandingkan dengan cerita yang sama tentang Yohanes Pembaptis. Lukas mencatat dalam Lukas pasal 3 ayat 10 sampai 14, ketika orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, ketika mereka menyadari dosanya di hadapan Tuhan, kemudian mereka dibaptis, lalu mereka bertanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Lalu pasal 3 ayat 11, Lukas 3 ayat 11 dikatakan begini. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ayat 14, dan prajurit juga bertanya juga kepadanya. Dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu, jelas sekali, di sini Yohanes memberikan penekanan bicara tentang tanda dari pertobatan itu adalah sebuah sikap yang harus terus-menerus aktif menjadi cara hidup seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sadari bahwa dia menyadari dosa di hadapan Tuhan dan mengakui berbalik kepada Tuhan, maka langkah selanjutnya yang paling penting itu adalah pertobatan itu harus menjadi nampak dalam hidupnya sehari-hari. Begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga, mari kita garis bawahi kata dosa. Ketika Yohanes katakan Allah akan mengampuni dosamu. Mari garis bawahi kata dosa. Secara harafiah, dosa itu berarti meleset dari sasaran. Sekali lagi, secara harafiah, dosa itu berarti meleset dari sasaran. Artinya, hidup yang tidak sesuai dengan sasaran atau kehendak Tuhan itu adalah dosa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Yohanes ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa pertobatan itu bicara soal menundukkan diri pada kehendak Allah. Kesimpulannya adalah hidup benar secara nyata dalam perilaku hari demi hari itu merupakan representasi dari penundukan diri pada kehendak Allah. Sekali lagi, jadi kesimpulannya adalah seseorang hidup benar secara nyata, perilaku pertobatan itu nampak dalam hidupnya sehari-hari, itu merupakan representasi, merupakan tanda bahwa seseorang itu dia menundukkan dirinya itu pada kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hal ini bisa terjadi ketika seseorang memiliki relasi dengan Allah. Jika kita tidak memiliki relasi dengan Allah, maka bagaimana mungkin kita dapat mengenal kehendaknya? Bagaimana mungkin kita dapat melayani dan memuliakan Dia tanpa mengenal kehendaknya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika seseorang memiliki relasi dengan Allah, akan menampakkan karakter atau ciri yang dikehendaki Allah dalam melayani Allah. Sekali lagi, sehingga ketika seseorang punya relasi dengan Allah, maka
akan menampakkan karakter atau ciri yang Allah kehendaki ketika ia melayani Allah. Yang diantaranya dapat kita pelajari dalam teks ini dari kehidupan Yohanes. Kita bisa membandingkan dengan Injil-Injil yang lain dari Matius, Lukas, dan juga Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, karakter orang yang mempunyai relasi dengan Allah sehingga memungkinkan dia dapat melayani Allah adalah yang pertama. Kalau kita baca dan memperhatikan. Yang pertama adalah mengenal diri. Bahwa karakter seorang yang melayani Allah itu adalah orang yang mengenal siapa dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu pelayanan Yohanes begitu populer. Banyak orang yang datang berbondong-bondong mengakui dosa, bertobat, dan dibaptis. Tentu ini sebuah kesuksesan besar yang perlu dibanggakan, Bapak Ibu. Yohanes dapat berbangga diri karena kerja kerasnya. Dan saking populernya Yohanes pada saat itu, orang-orang mengira bahwa Yohanes adalah Mesias yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Gitu. Tetapi ketika beberapa orang, mari kita perhatikan, tetapi ketika beberapa imam dan orang-orang Lewi bertanya kepada Yohanes, yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 23, mereka bertanya apakah Yohanes adalah Mesias. Lalu dia bilang begini, aku bukan Mesias. Mereka tanya lagi, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab bukan. Engkau kan nabi akan datang? Dan ia menjawab lagi, bukan. Mereka tanya lagi, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harusnya Bapak Ibu kalau kita memperhatikan, pelayanan Yohanes yang begitu populer ini bisa menjadi sebuah celah kesempatan bagi Yohanes itu untuk pansos. Begitu kan ya? Untuk pencitraan. Dia bisa take credit terhadap orang-orang yang meresponi pemberitaannya. Dia bisa mengumpulkan sebanyak mungkin pengikutnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes ditanya, kamu siapa? Dia cuma bilang, akulah suara. Bapak Ibu, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Yohanes ini menunjukkan bahwa Yohanes benar-benar sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia benar-benar siapa dirinya. Dia hanya seorang utusan. Dia mengenal dirinya dengan baik bahwa dia hanya seorang utusan. Dirinya tidak lebih penting daripada berita yang ia bawa. Dia sadar bahwa dirinya itu hanya alat untuk memberitakan tentang kedatangan Mesias. Bapak Ibu, sekali lagi Yohanes sekali lagi tidak pakai kesempatan ini untuk pansos, pencitraan. Dia tidak take credit untuk atas respon orang-orang yang mendengar pemberitaannya. Tapi justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata Yohanes, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-7, Yohanes katakan bahwa sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini Yohanes memberikan penekanan bahwa satu-satunya yang harus menjadi perhatian mereka adalah Tuhan itu sendiri. Memiliki relasi dengan Tuhan membuat kehadiran Yohanes selalu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Relasi yang dimiliki oleh Yohanes dengan Tuhan membuat dia menyadari dan mengenal siapa dirinya, bahwa dirinya adalah hanya seorang utusan. Sehingga dalam seluruh pelayanannya dia mengarahkan orang lain untuk datang kepada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Relasi Yohanes dengan Tuhan membuat kehadirannya di tengah-tengah masyarakat pada saat itu membuat orang lain melihat Allah yang nampak dalam setiap pelayanannya. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya baca ya sebenarnya kalimatnya begitu simpel
Dia hanya berteriak, dia hanya dalam seluruh pelayanannya setiap kali diulang-ulang berkali-kali bahwa bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berulang kali dia hanya menyampaikan berita yang sama, gitu ya. Berita yang kalau mungkin di zaman sekarang membosankan, hanya itu saja, seperti demikian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita yang diulang-ulang hanya itu saja yang bagi orang lain mungkin membosankan. Tetapi karena Yohanes mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, pemberitaan yang singkat dan sedikit itu menyentuh hati banyak orang pada saat itu. Membuat mereka mengakui dosanya di hadapan Tuhan, membuat mereka menyadari dosa mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat bahwa orang yang memiliki relasi dengan Tuhan tidak membuat dia menjadi pintar berkata-kata yang manis, tapi dalam setiap kata-kata yang disampaikan, dalam setiap pemberitaannya itu menyentuh hati setiap orang, membawa hati setiap orang itu kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang memiliki relasi dengan Allah akan menampakkan karakter yang dikehendaki Allah. Yang pertama adalah karakter yang mengenal diri sendiri, tahu diri bahwa dia hanya seorang pelayan. Tapi yang kedua juga adalah kalau kita mempelajari dari kehidupan Yohanes, bahwa dia mengenal, bukan hanya mengenal dirinya, tetapi dia tahu betul isi berita yang akan dia sampaikan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh Yohanes ini, dia tahu betul apa yang ia beritakan, apa yang ia sampaikan. Yang ia sampaikan, yang ia beritakan adalah tentang kehadiran Mesias itu. Kalau kita baca ayat yang ke-7, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis tahu betul isi berita yang akan dia sampaikan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, dia tahu betul bahwa yang akan dia sampaikan itu adalah mengenai apa yang Yohanes bawa ke hadapan orang banyak. Bukanlah kesaksian mengenai dirinya, bukan mengenai apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Tetapi ketika Yohanes hadir di tengah orang banyak, yang dia sampaikan itu adalah beritanya mengenai kehadiran Allah di tengah-tangah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu yang kedua, bahwa Yohanes adalah seorang yang memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, sehingga nampak dalam seluruh pelayanannya ada karakter atau ciri yang dikehendaki Allah. Yang pertama adalah dia mengenal dirinya sendiri hanya sebagai seorang utusan. Kemudian yang kedua, dia mengenal isi berita yang dia sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita pelajari bahwa dalam seluruh pemberitaannya Yohanes konsisten. Jika kita membaca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, beritanya tidak berubah. Selalu tentang pertobatan, selalu tentang kehadiran Mesias. Artinya apa? Yohanes tetap konsisten dalam pemberitaannya, bicara tetap tentang relasi dengan Allah. Jadi dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes sendiri pun dalam pelayanannya, dia dalam pemberitaannya, dia betul-betul menekankan relasi dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa dari apa yang ditulis dalam Alkitab mengenai Yohanes Pembaptis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Karena bagaimana mungkin dia tidak punya relasi baik dengan Tuhan? Karena yang nampak saja dalam pelayanannya dia adalah bukan dirinya, tetapi Allah sungguh-sungguh yang nampak dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu
Apa pelajarannya untuk kita? Mungkin di awal khotbah tadi ada sebagian kita yang berkata bahwa bicara tentang persiapan pelayanan, rasanya khotbah hari ini tidak begitu terlalu relevan dengan saya. Karena ya apalagi lagi pandemi kayak begini. Boro-boro ke gereja kan enggak gitu kan, kita di rumah saja nonton ibadah online. Saya terlibat pelayanan pun juga enggak dari dulu sampai sekarang gitu. Rasanya khotbah ini tidak begitu relevan buat saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya akan beritahu kepada kita bahwa berkaitan dengan tema ini dan juga teks yang kita baca ini memberikan pengertian yang begitu relevan buat kita. Pada awal tadi saya katakan bahwa sejatinya setiap kita diciptakan itu untuk melayani Allah. Dengan demikian bahwa menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa yang pertama kita harus ingat bahwa setiap orang, setiap kita itu adalah pelayan. Jadi bukan hanya saya di sini sebagai hamba Tuhan yang melayani di mimbar, bukan hanya majelis, bukan hanya para aktivis yang melayani di depan, tapi setiap orang yang percaya, yang telah mengalami Kristus dalam hidupnya adalah seorang pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita adalah persiapan pelayanan. Maka sebelum kita melayani Tuhan, yang tadi saya katakan pada awal, ruang lingkupnya adalah tempat kita bekerja, ruang lingkupnya adalah pernikahan, keluarga kita, tempat di mana kita berada. Itu ruang lingkup di mana kita dapat melayani Allah. Nah, sebelum kita hadir di tengah-tengah dunia sebagai pelayan-pelayan Allah yang merepresentasikan kehadiran Allah, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, maka apa yang kita pelajari dari Yohanes ini bisa dijadikan sebagai acuan buat kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kehadiran Anda dan saya di tengah-tengah dunia itu yang nampak adalah bukan ego kita, tetapi yang nampak itu adalah Allah dan kehendaknya melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Sehingga yang pertama, mindset ini harus kita punya. Dalam setiap mindset ini harus kita punyai sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa yang pertama, Anda dan saya adalah seorang pelayan Tuhan. Berarti ketika kita menyebut diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan, maka kita harus menempatkan diri sebagai seorang pelayan. Artinya bahwa yang kita harus pikirkan di situ adalah bukan lagi soal apa yang saya kehendaki, apa yang saya mau, apa yang sesuai dengan saya. Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika Anda dan saya menjadi seorang pelayan Tuhan adalah kehendak Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kehadiran Anda dan saya merupakan representasi dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah ingin supaya kita melayani Dia melalui dunia yang di mana Tuhan tempatkan kita untuk kita layani. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang merasa kesulitan, ketika ada orang yang mengalami kelaparan, kehadiran kita adalah untuk menyediakan apa yang mereka perlukan. Ketika orang ada dalam keadaan yang berduka, ketika ada orang yang dalam keadaan yang membutuhkan penghiburan, maka kehadiran Anda dan saya itu harus menjadi representasi penghiburan dari Allah bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dari penjelasan ini mengingatkan kita bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang paling penting pertama adalah relasi dengan Tuhan. Itu adalah sebuah relasi yang harus tetap kita jaga. Kalau kita memperhatikan kehidupan Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, tidak mungkin dia dengan begitu berani lantang menyampaikan tentang berita kedatangan Mesias tanpa dia mengerti dan tahu kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relasi dengan Tuhan
itu menentukan bagaimana kita bersikap di tengah-tengah dunia. Bagaimana kita akan dapat melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga relasi dengan Tuhan menjadi kunci yang paling penting bagi Anda dengan saya. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka bukan lagi ada self glory, tetapi disitulah yang akan nampak adalah God's glory. Kemuliaan Tuhan itu bukan diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga mari coba kita pikirkan di tahun yang baru ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sudahkah kehadiran kita itu menampakkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat kita bekerja, atau jangan-jangan sampai sudah tahun baru ini pun kehadiran kita itu dicibir oleh orang, kehadiran kita itu tidak disenangi orang, kehadiran kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan bersama-sama diri kita sebagai seorang pelayan. Mungkinkah Anda dan saya dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, maka orientasinya adalah pada Allah itu sendiri. Kalau kita memperhatikan pelajaran dari Yohanes tadi, dalam seluruh pelayanannya orientasinya itu bukan pada dirinya sendiri. Dia tidak sedang mencari pengikut. Dia tidak sedang mencari popularitas. Tetapi Yohanes justru kehadirannya, orientasinya adalah supaya orang-orang itu dapat berjumpa dengan Allah. Supaya orang-orang dapat menyadari dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus ingat juga yang harus ada dalam mindset kita. Selain relasi dengan Tuhan, tetapi orientasi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan adalah bukan diri kita sendiri. Kalau kita berhasil, kalau kita sukses, maka kesuksesan kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga saya mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, mari kita selalu berorientasi pada kehendak Tuhan, pada apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama untuk mengingatkan diri kita masing-masing bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia, yang telah melayani kita lebih dahulu. Dan Dia ingin Anda dan saya melayani Dia. Supaya kita dapat melayani Dia dengan benar, maka yang pertama, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Maka periksalah diri kita hari ini. Sudahkah kita punya relasi yang baik dengan Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah yang menjadi orientasi dalam hidup kita hari ini? Diri kita atau Tuhan? Dalam setiap yang kita kerjakan, dalam setiap yang kita lakukan, apakah hanya berorientasi pada keuntungan diri sendiri? Tapi apakah kita juga berorientasi? Apakah kita berorientasi pada apa yang menjadi kehendak Tuhan? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini oleh anugerah Tuhan masih dalam minggu-minggu yang baru dalam tahun ini kami boleh ada beribadah bersama di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan selalu memperhatikan apa yang kami perlu. Tuhan senantiasa menyediakan segala yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu setia dalam seluruh hidup kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami terus berdoa. Meskipun masih dalam kondisi yang terbatas, tapi kami percaya bahwa
kami masih dapat beribadah, meskipun secara online, itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Sehingga kami mohon pertolongan Tuhan, supaya setiap ibadah yang kami lakukan tiap-tiap minggu, bahkan dalam tengah minggu dalam ibadah-ibadah kategorial, kami boleh ikuti dengan sukacita, kami boleh ikuti dengan rasa syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau meskipun dengan keadaan yang terbatas. Terima kasih Tuhan, sehingga kami berdoa untuk setiap para pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah online yang diadakan tiap-tiap minggu. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan, sehingga setiap proses perekaman bahkan juga syuting untuk ibadah tiap minggu boleh berjalan dengan lancar dan baik. Bapa di sorga, kami juga mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kesehatan, yang bergumul dengan studi anak-anak, bergumul dengan kesehatan orang tua, bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkenan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Bapa, pada kesempatan ini juga kami bersyukur kepada Tuhan, karena dalam minggu ini Engkau berkenan menambahkan setahun usia bagi saudara-saudara kami, baik itu Ibu Leoni Irawati, Saudara Jonathan Erlanto Hartono Saputra, Saudari Laura Kristiani, Saudara John Maximilian Gunawan, dan Ibu Cindy Deviana Melati. Terima kasih Tuhan untuk setahun yang baru Tuhan berikan kepada mereka. Kami doakan kiranya usia yang bertambah ini membawa mereka semakin hari semakin bergantung kepada Engkau Tuhan. Semakin meletakkan hidup dan pengharapan mereka kepada Engkau. Segala hal yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Engkau Tuhan yang akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh tambahkan setahun usia. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami di tengah-tengah menangani berbagai problem yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Persoalan-persoalan ekonomi, sosial, politik, bahkan juga kesehatan masyarakat hari ini yang menjadi prioritas di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya pemerintah dapat bertindak bijaksana, dapat berlaku adil dan juga merata, sehingga setiap masyarakat di tengah-tengah bangsa kami juga dapat memperoleh kesejahteraan, memperoleh kebaikan di tengah-tengah pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk pokok doa kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan pasti akan menjawabnya. Ada mungkin di antara kami yang sedang bergumul, yang sampai dengan hari ini pergumulannya belum selesai. Kami percaya saat ini Tuhan dengar dan Tuhan akan selesaikan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.